Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bahrul Ulum, lulusan tahun 1994, masuk tahun 1991. Sebetulnya sebelum di Tebuireng saya pernah nyantri di Sarang, karena waktu itu salaf, keinginan orang tua paling enggak nanti minim-minim bisa S1, maka saya harus mondok di pesantren yang ada dua, modern dan salaf. Dan alhamdulillah istikharah orang tua saya ke pondoknya Mbah Sim, katanya Mbah Sim Asari, maka saya diantarkanlah ke pondok pesantren Tebuireng. Bahkan saya ini murid santri tertua di Wakil Hasim, karena sebetulnya sudah lulus SMA atau aliyah baru masuk kelas 1 SMA Wakil Hasim. Alhamdulillah ada beberapa ngaji di Sarang, terus ke Tebuireng tambah barokah. Dan alhamdulillah di Tebuireng juga saya dapat kemuliaan yang sangat luar biasa karena barokahnya pondok pesantren Tebuireng. Di Tebuireng saya ngambilnya malah di Wakil Hasim, di SMA Wakil Hasim. Dan di Tebuireng pernah menjadi ketua kompleks di Aldiat, pernah ketua CSWB organisasinya, dan saya sering sowan ke Pak Ud ya di Subasim, karena latar belakang saya memang dari pondok salaf dulu, terus mengenyam di formal SMA, dan memang terkesan betul dari salaf ke Tebuireng. Jadi ada dua ilmu yang saya peroleh, dari salaf Sarang, dari Tebuireng yang modern. Ini mungkin yang mendapatkan berkah akhirnya diterima di masyarakat umum seperti ini. Alhamdulillah. Karena saya ini latar belakang awal salaplek. Kalau salaplek itu kan pakai sarung, sandal pun pakai gerapiak, sandal jepit. Di Tebuireng saya harus pakai sepatu. Ya ada yang lelucon ini. Ketika jalan pulang dari Wakil Hasim itu kaki sakit karena lecet semua. Karena dulu di salaf, baru pakai sepatu itu ketika di Tebuireng. Tapi alhamdulillah kenang-kenangan luar biasa itu yang menjadikan saya disiplin. Karena ya Yusuf Hasim itu luar biasa, disiplinnya luar biasa. Maka ketika ada pondok pesantren seperti ini, ditunjuk masyarakat disuruh buat pondok pesantren, saya ajarkan disiplin. Saya ikut Ena Perkasa di Yai Lamro, itu guru saya di persilatan Ena Perkasa. Walaupun belum khatam, tapi sudah hijau. Apa itu sabuk hijau namanya? Alhamdulillah. Berikutnya kenal Yai Samsul Ma'arif, Pondok Taufik, itu guru Nahwu, Terus Yai Komari Soleh, guru Quran. Nah, saya ada yang terkesan nih, perlu saya sampaikan. Ketika saya sowan ke Gus Isom, nah ini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ini. Gus, saya ini pernah mondok sana, mampir sekarang di Tebuireng. Di kampung saya ini, katanya orang tua, harus saya ikut berjuang dakwah. Gimana Gus? Gus Isom mengatakan gini, Bahrul, kalau keluar pondok, lulus pondok, dari rumah bawa tas. Kalau sekarang kopernya Bahrul pulang dari pondok isi alat macam-macam. Ini saya ingat. Contohnya ini biasa. Kalau di koper itu ada geraji, ada palu, ada solder, ada las, bahasanya welding, ada macam-macam alat. Ketika pulang dari pesantren, ada orang kampung minta tolong potongkan pohon kelapa. Di koper ada geraji. Tolong ini mau potong rambut, ada gunting. Tapi kalau di pondok modalnya sedikit, pulang kampung, ini agak bingung. Alhamdulillah dari Gus Isom inilah saya mencari ilmu berbagai macam di dalam pondok maupun di luar pondok. Begitu pulang kampung, termasuk ilmu hikmah. Mohon maaf karena di kampung itu gini, kalau lulus pondok itu dianggap bisa. Maka ada pepatah, kalau kiai mesti tabib, kalau tabib belum tentu kiai. Maka pulang dari pondok, kalau dikiaikan orang, walaupun kita tidak kiai, harus bisa ceramah. Ini dari Gus Isom juga, paling nggak harus bisa ceramah
kitanan, walimah dan lain-lain. Saya belajar. Maka ketika pulang dari pondok, saya ngugemi dawuhnya Gus Isom. Santri harus all round. Ceramah bisa, kitab bisa, Quran bisa, organisasi. Dan alhamdulillah saya diteburin ketua Orjati SPG. Komunitas Siswa Pesantren Kari Jajaran Bojonegoro Tuban, saya ketua 2 tahun. Ini pengalaman saya di SMA, saya sekretaris OSIS. Di komplek, ketua komplek. Jadi organisasi inilah mungkin yang mendorong saya bisa berjuang seperti ini. Ini yang saya perlu tegurin. Maka organisasi, mohon maaf, kita harus bisa. Karena di kampung, di masyarakat, terutama yang diminta oleh orang kampung adalah organisasi. Dulu bukan pesantren, namanya Majelis Dzikir, jadi nggak ada pondoknya. Awal berdiri itu tahun 2001 bulan 4 tanggal 22 hari Ahad setengah 10 pagi. Jadi ada santri dari Tuban 7, santrinya paman saya itu ikut. Jadi ketika saya ke Mojokerto ada santri 7, perempuan 4, laki-laki 3. Ikut ke Mojokerto, padahal nggak ada pesantren. Saya bicara, loh, belum ada pondok, udah mau mondok. Ya itulah dipaksa oleh umat. Akhirnya mendirikan pondok pesantren pada tahun 2001 bulan 4 tanggal 22 hari Agustus setengah 10 pagi. Berdiri pondok belum ada, tanah pun belum ada, semua pinjam. Jadi kita ini pinjam tanah ke mertua, alhamdulillah mertua mampu jadi pinjam dulu. Tahun 2003 mertua wakaf tanah. Nah, karena mertua wakaf tanah salah bangunan awalnya itu bambu bekas, kayu-kayu itu, gentengnya daun tebu, pelit bahasanya sini. Jadi jedingnya itu dari kelaras daunnya pisang, sumurnya masih limbang erek. Nah, berikutnya tahun 2003 ini ada perkembangan, kita sudah, nah itu laku undangan haji, mengumpulkan kalau saya ada ceramah maulid, Isra Mi'raj, walimah, mengumpulkan sebagian uang itu saya buat bangunan yang permanen. Tapi permanen pun tidak habis, sekarang dibangun dengan modern. Jadi bangunan pesantren dan berdirinya pesantren itu sebetulnya dipaksakan oleh umat. Maka saya harap teman-teman ini kalau keluar pondok ya, kalau ada paksaan umat gimana lagi, kita harus siap. Tapi kembali lagi, ini yang saya catat, koper yang dibawa pulang dari pondok Tebuireng, dibawa pulang ke rumah, alatnya harus lengkap walaupun tidak 100%. Biar kita ini tidak nolak umat. Kalau nolak ini gimana? Karena kita dipaksa oleh umat untuk berikan pondok pesantren. Tapi yang angkat saya ini teman-teman Tebuireng juga. Pada tahun 2007 kita didatangi oleh almarhum namanya Kiai Haji Dr. Andes Fuad Maksuni. Nah itu saya ditolong diajak undangan ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Korea. Akhirnya membawa bekal dari sana, Bisaroh, jadilah bangunan pondok pesantren kurang lebih ini 2 hektar. Sudah ada sanawiyahnya, sudah ada aliyahnya, dan ada program tahfiz hafalan Quran. Nah, seperti itu. Mungkin ini kalau nggak dapat doa dari beliau-beliau muassis Tebuireng tidak berkah ini. Karena saya keliling senusantara, jadi alhamdulillah saya juga pengasuh Jinu, Jamiah Dzikir Ismulak Nahdlatul Ulama, dan keliling Nusantara dari ujung bumi Indonesia ke ujung bumi Indonesia ini karena juga barokahnya dari Tebuireng. Ada cerita lucu, mohon maaf ini barangkali teman-teman Tebuireng. Saya ini undangan di Jawa Barat. Waktu itu di patrol itu Indramayu, pengajian di alun-alun. Ditanya, lulusan dari mana? Tebuireng. Suriah NU itu langsung pegang tangan saya, ditiup saya malu gara-gara nama Tebuireng. Tapi mohon maaf ya, kita usaha jangan memalukan nama Tebuireng. Walaupun kita lulusan Tebuireng, bagaimana kita menampakkan bahwa keberkahan Tebuireng lah sebetulnya kita seperti ini. Dan saya terima kasih keluarga dalam Tebuireng, termasuk khusus
Beliau Kiai Yusuf Hasim. Pada waktu itu pengasuhnya Kiai Yusuf Hasim. Ketika saya mau pulang ke pondok didoakan betul. Bahkan habis ke dalam saya disuruh ke makom itu sama abah saya. Ke makom dulu. Beliau Mang Baroh inilah sebetulnya yang mendoakan kita. Kita itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada barokahnya Tebireng. Mohon maaf, nol kita ini. Maka jangan lupakan Tebireng walaupun kita menjadi orang yang besar seandainya seperti itu. Jangan lupakan Tebireng. Bahkan keduriannya sekarang. Kalau sempat sowan, karena keberkahan kita itu keberkahan guru kita.